Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hadian Z, SPD MSI. Yang saya hormati Kak Ernarisa Fitri S, PDMSI, selaku asisten dosen pada mata kuliah Umum Kewirausahaan, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti perkuliahan secara online melalui Zoom pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Azelia Sasmita Nadiza dengan NIM 250600007 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini, dan juga rekan-rekan saya Aisra Revanaya 250600002, Desiska Wiranda 250600012, dan Sidik Altorik 25368179. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok saya mengenai proposal kewirausahaan berjudul Eco-Based Nugget atau nugget limbah dari kulit pisang. Nah, topik ini sangat menarik karena mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pemanfaatan limbah kulit pisang yang selama ini kurang dimanfaatkan. Seperti yang dijelaskan dalam PPT ini nanti, limbah kulit pisang di Indonesia jumlahnya sangat besar dan seringkali hanya menjadi sampah. Baik, tanpa berlama-lama, untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Sidik Altorik. Kepada Sidik, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Baik, saya akan menjelaskan di bagian latar belakang. Jadi, eh, kita tahu di Indonesia itu produksi pisang itu sangat banyak, tapi sayangnya kulit pisang itu sering dijadikan sampah atau limbah di sungai. Nah, sebenarnya kulit pisang itu masih punya banyak kandungan gizi yang bagus, kayak serat, kalium, sama antioksidan. Nah, jadi di kelompok ini kami kepikiran buat bikin inovasi nugget dari campuran kulit pisang sama ayam. Nah, selain lebih sehat, produk ini juga lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah yang biasanya terbuang seperti kulit pisang tersebut. Apalagi nugget itu makanan yang cukup banyak digemari banyak orang ya. Jadi peluang ini cukup bagus gitu. Terus di kita memanfaatkan gimana caranya kulit pisang itu yang biasanya dibuang kita olah jadi makanan yang enak, sehat dan punya nilai jual. Nah, selain itu kami juga membuktikan kalau bahan yang dianggap limbah sama masyarakat ternyata bisa dijadikan produk makanan yang menarik dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, terus usaha ini juga tentunya diharapkan menjadi peluang usaha baru terutama untuk UMKM dan mahasiswa. Oke, di next slide itu di tujuan usaha. Nah, dari tujuan usaha ini sebelumnya kita menamai ini EcoBite Nugget. Nah, jadi tujuan dari EcoBite Nugget ini mengubah kulit pisang yang tadinya dianggap sampah jadi produk yang lebih bermanfaat, bernilai ekonomis. Nah, kami juga ingin membuka peluang usaha dengan memanfaatkan bahan lokal yang murah dan mudah didapatkan. Eh, terus selain itu usaha ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih peduli terhadap pengelolaan limbah dan lingkungan. Seperti itu. Terus di slide selanjutnya itu ada manfaat usaha. Nah, dari manfaat usaha ini kita bisa membantu mengurangi limbah pisang yang terbuang. Terus khususnya di Kota Padang. Terus produk ini juga bisa jadi alternatif makanan cepat saji yang tentunya yang lebih sehat dan non MSG juga. Terus usaha ini juga bisa membuka kerjasama dengan UMKM atau pedagang-pedagang lokal yang sebagai pemasok bahan bakunya. Terus itu bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar juga. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sidik atas pemaparan materinya yang jelas. Selanjutnya, pemaparan materinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aisra Revanaya. Kepada Aisra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, kita masuk kepada langkah selanjutnya, yaitu ada bisnis model kanvas, di mana untuk memulai setiap usaha pasti harus ada
model kanvas untuk tahapan-tahapan ke depannya, yang dimana itu kami ada 9 tahapan. Itu ada yang pertama itu ada value proposition atau nilai jual, yang dimana kalau untuk dari produk kami ini sendiri, nuggetnya ditujukan terbuat dari kulit pisang dengan ayam yang lebih tinggi syarat, harga lebih ekonomis, ramah lingkungan, dan bernilai gizi seimbang. Selanjutnya itu adalah customer relationship, yang dimana ini nih gimana untuk dekat dengan customernya. Kami berupaya dengan melakukan promosi aktif via media sosial, live streaming, affiliate, dan lainnya. Lalu kalau selanjutnya ada di Force Channel, yang dimana kami menggunakan media WhatsApp, Instagram, TikTok Shop, GoFood, Shopee Food, dan penjualan secara langsung untuk produk kami. Selanjutnya itu ada di customer segment, yang dimana sasaran dari customer kami itu ada di pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang memang membutuhkan makanan yang lebih sehat, praktis, dan terjangkau. Selanjutnya untuk key activities, itu kunci dari kegiatan kami itu ada di produksi, pengolahan bahan, pengemasan, pemasaran digital, dan pelaporan. Lalu ada di key resource dan key partnership, yang itu di mana lebih ke gimana kami mendapatkan bahan baku dari supplier yang kami jalin kerjasamanya agar dari awal sampai akhir itu harga mitranya itu sama. Lalu kalau selanjutnya cost cost struktur, yang dimana ini total modal awal kami itu ada 15 juta. Kalau untuk tahap akhirnya itu untuk biaya produksi itu sekitar 9.875 untuk ukuran yang 350 mili, dan untuk pemasaran digital itu ada di 5.500.000, dan untuk di ATK dan penunjang itu ada 500.000. Kalau untuk revenue struktur itu proyeksi pendapatan dari penjualan kami. Next. Next. Nah, kalau untuk metode produksi dari produk kami itu melalui 8 tahapan. Yang pertama, di mana kami menyiapkan bahan. Untuk bahan yang kami gunakan itu merupakan bahan yang memang bahan bakunya itu murni bagus, atau murni benar-benar memang cocok untuk diperjualbelikan. Yang dimana itu ada kulit pisang, ayam, tepung terigu, tepung panir, wortel, dan bumbu rempah. Lalu ada direbus kulit pisangnya untuk menghilangkan getah, rasa sepat dari kulit pisang di yang limbah kulit pisang itu. Lalu yang ketiga dihaluskan, blender kulit pisangnya, lalu diberi tambahan bumbu bawang merah, telur, hingga halus. Lalu selanjutnya itu buat adonan, yang dimana pembuatan adonan kami ini memang dari awal sampai akhir itu menggunakan bahan-bahan yang dari campur pasta pisang, tepung, wortel, parut, dan daun bawang bumbu. Lalu potong dan lapisi, goreng hingga pengemasannya. Next. Untuk peluang pasar, nugget kami ini memiliki peluang pasar yang sangat besar karena memang nugget itu umumnya praktis, mudah dikonsumsi, dan disukai oleh banyak orang. Nugget yang beredar di pasaran umumnya itu masih cenderung lebih mahal dibanding daripada nugget-nugget yang diproduksi sendiri. Yang dimana kalau nugget-nugget yang di pasaran itu, nugget konvensional itu lebih banyak berbahan dasar daging dan rendah serat. Selanjutnya, target pasar utama kami itu ada di pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Promosi yang kami lakukan melalui media sosial dan platform digital guna memperluas jangkauan pemasaran. EcoBase Nugget kami ini sendiri berpotensi menjadi produk yang lebih diminati dan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya. Untuk pemasaran produk kami itu dilakukan melalui media sosial, e-commerce, dan penjualan langsung. Agar memang jangkauan dari konsumen itu lebih luas dan mudah untuk dicakup. Lalu kalau untuk membangun daya tarik awal, itu kami
eh, membangun strategi promosi yang akan diperkuat melalui pemberian potongan harga khusus, yang dimana itu kami menyebutnya launching discount pada minggu pertama penjualan, yang dimana kami akan melakukan paket bundling, misalnya ketika eh, ada pembelian 3 bungkus gratis satu produk mini, yang dimana akan mendapatkan voucher gratis ongkos kirim untuk pemesanan lokal melalui layanan pesan antar. Eh, Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Isra atas pemaparan materinya yang jelas. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Desiska Wiranda. Kepada Siska, waktu dan tempat, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kemasan dan produk EcoBite. Jadi produk kami ini menggunakan wadah transparan hingga bisa menjaga kebersihan dan kualitas produk selama penyimpanan, baik dalam kondisi beku maupun saat dipanaskan. Juga EcoBite Nugget di sini juga terdapat dua pilihan kemasan, yaitu kemasan 350 ml yang berisi 50 potong dan tin wall 500 ml yang berisi 10 potong. Jadi sehingga konsumen sendiri itu bisa memilih uh, EcoBite Nugget itu sesuai kebutuhannya. Juga di sini kami juga melengkapi kemasan dengan menggunakan label yang membuat informasi komposisi, cara penyimpanan, dan identitas produk sehingga lebih menarik dan informatif. Selanjutnya, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai produk dan kelayakan usahanya. Bisa dilihat untuk kemasan 350 ml itu harga yang dijual dan ditetapkan itu adalah 20.000 dengan HPP itu sebesar 9.875. Jadi sehingga kita bisa menghasilkan laba itu sekitar 10.125 per box atau marginnya itu sebesar 51%. Dan terus juga di sini untuk kemasan 500 ml itu harga jualnya tuh 35.000 dengan HPP itu 19.750. Jadi kita bisa lihat untuk laba itu bisa diperoleh sekitar 15.250 per boxnya atau margin keuntungan yang bisa kita dapatkan tuh 44%. Jadi berdasarkan perhitungan dari kelayakan usaha ini bisa diperoleh BORC ratio-nya itu sebesar 1,9%. Jadi artinya kalau misalnya usaha ini tuh layak dijalankan karena setiap pengeluaran dari 100 itu berpotensi menghasilkan pendapatan sebesar 190.000. 190. Jadi selain itu juga proyeksi laba kotor itu selama 3 bulan itu mencapai 25,1 juta dengan payback period itu selama 48 hari. Jadi relatif singkat itu sebesar itu kurang daripada 2 bulan ya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai laporan laba rugi dari EcoBytes Nugget. Jadi berdasarkan proyeksi yang telah disusun, usaha ini diperkirakan memperoleh pendapatan itu sebesar 17.750.000 per bulan. Dan setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP dan berbagai biaya operasional yang bisa dilihat di dalam slide itu bisa diperoleh laba bersihnya gitu ya. Itu sebesar 7.090.750 per bulan. Nah, jadi bisa dilihat kalau misalnya usaha EcoBuds Nugget ini memiliki usaha yang baik untuk menghasilkan keuntungan yang stabil. Jadi bisa dibilang usaha ini layak untuk dikembangkan sebagai usaha yang berkelanjutan. Next.
Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa EcoBite Nugget itu merupakan usaha kuliner yang inovatif yang bisa memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi bahan produk makanan yang bernilai jual, bergizi, serta ramah lingkungan. Juga di sisi finansial sendiri kita bisa lihat tadi itu usaha ini juga memiliki prospek yang baik dengan potensi keuntungan yang relatif tinggi ya. Juga waktu pengembaliannya itu 48 hari atau kurang kurang daripada 2 bulan itu relatif singkat. Jadi bisa dibilang EcoBike Nugget ini layak untuk dijalankan sebagai usaha yang menguntungkan sekaligus berkontribusi untuk dalam mengurangi limbah organik. Jadi sekian penjelasan saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada eh, rekan saya Siska atas pemaparan materi yang sangat informatif dan juga cukup jelas. Selanjutnya untuk pemaparan mengenai detail peran dan juga tugas akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu ketua tim, yaitu Aisra Revanaya, memiliki peran dan juga tugas yaitu mengkoordinasi seluruh anggota tim, mengambil keputusan utama usaha, mengawasi jalannya operasional usaha, memastikan target bisnis tercapai, dan bertindak sebagai representasi tim. Selanjutnya yaitu manajer keuangan, yaitu diberikan kepada Desiska Wiranda, yang mana peran dan tugasnya yaitu mengelola anggaran kegiatan, menyusun laporan arus kas harian, mencatat pembukuan dan laporan keuangan, efisiensi penggunaan dana produksi, serta memantau biaya tiap tahap pemasaran. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu operasional dan juga produksi diberikan peran dan tugasnya oleh Sidik Altorik, yaitu pengolahan limbah kulit pisang menjadi nugget dan pemilihan bahan baku dan standar kebersihan. Selanjutnya, peran dan tugas Azelia Sasmitaniza yaitu menjaga standar kualitas atau quality control dan proses produksi dari pencampuran sampai dengan pengemasan. Untuk peran dan juga tugas pemasaran dan kreatif diberikan kepada Fajri Fadli Azhari yaitu mengelola desain kemasan dan juga identitas visual produk, membuat konten promosi di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp, menjalankan strategi perluasan pasar dan affiliate marketing, serta koordinasi dengan influencer dan juga platform e-commerce seperti Shopee dan juga TikTok Shop. Next. Baik, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa inovasi EcoBytes Nugget ini tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga masyarakat. Terima kasih pada rekan-rekan saya telah berpartisipasi aktif dalam dalam presentasi ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara pada presentasi malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.